pelan. Karena al-waktu kasaif. Apa itu, Ustaz? Waktu itu adalah pedang. Kalau dia nggak bisa mengatur waktunya, dia akan ditebas oleh pedang tersebut. Sang anak ini kan ada fase-fase nanti dia belum balik, terus dia sudah balik dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika dia sudah mandiri itu, nanti ketika dia sudah tamyiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina semua, ini adalah podcast yang kesekian kalinya. Pembahasannya yang selalu beliau tuh Apik. Pelan gitu, tapi insya Allah tuh ada manfaatnya lah, insya Allah Amin, ya bisa Allah. menginspirasi buat kita semua. Ustaz Fauzan, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, saya baik Mas Agung, alhamdulillah baik. Belakangan nih, Ustaz, aku lihat tuh ya, banyak namanya anak-anak gitu, aku berita-berita di TV lah, kasus macam-macam lah, serem. Kalau ngeliat kasus-kasus itu serem banget. Ada yang kemarin terakhir tuh anak sepantaran kalau nggak salah yang membunuh kita, tapi temannya sendiri atau gimana ya, intinya aku nggak tahu lah. Sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat, Ustaz? Apakah karena medsos misal, ataukah memang nganggur aja gitu, nggak ada kegiatan, daripada nganggur kok bunuh orang aja deh, kan kayaknya nggak gitu. Makanya gimana sih sebenarnya, gimana, Ustaz, itu? Nah, Mas Agung baik, terima kasih. Jadi makanya memang untuk pendidikan anak ini sangat penting ya. Motivasi buat anak itu sangatlah penting gitu kan. Nah, kalau kita melihat fenomena-fenomena banyak anak yang dia melakukan kekerasan, dia melakukan kerisuan dan sebagainya, ya tadi itu harus ada peran daripada keluarganya, sahabatnya, mungkin gurunya dan sebagainya. Itu berperan penting semuanya, gitu kan. Nah, artinya yang paling penting sih sang anak ini nggak boleh malas. Sang anak nggak boleh malas. Nggak boleh males-malesan. Dia harus bisa mengatur waktunya untuk sebaik mungkin. Karena al-waktu kasaif. Apa itu, Ustaz? Waktu itu adalah pedang. Kalau dia nggak bisa mengatur waktunya, dia akan ditebas oleh pedang tersebut. Oh, secara harfiahnya seperti apa, Ustaz? Artinya manusia itu harus rajin, harus berikhtiar, harus belajar, harus banyak kegiatan yang positif supaya terhindar daripada aktivitas-aktivitas yang tidak baik gitu kan. Nah, ini al-waktu kasaif. Jadi waktu itu adalah pedang. Aku coba di bahasa yang lain tuh ada yang bilang waktu itu adalah time is money. Oh ya, time is money. Ini bahasa yang lainnya. Terus kemudian ketika dibahasakan waktu adalah pedang, itu kan seakan-akan kenapa menebas gitu. Kan berarti kan membunuh. Itu lebih tepatnya apa intinya? Ya, apabila kita sepenting itukah waktu gitu, Mas Taufik? Iya betul, artinya waktu itu kan sangat penting bagi kita ya. Jadi luangkan waktu kita ini sebaik mungkin, sedini mungkin ya. Mungkin untuk para remaja gitu kan, untuk para pemuda gitu kan, yang dia akan menjadi batu loncatan untuk masa depan kita gitu kan. Dia harus menggunakan waktunya sebaik mungkin. Memanfaatkan sebaik mungkin waktunya. Makanya banyak kejadian-kejadian, kasus-kasus mungkin dia kekerasan dan sebagainya, mungkin dia tidak menggunakan waktunya sebaik mungkin. Banyak yang waktu luangnya tidak dimanfaatkan gitu. Betul, seperti itu. Coba kalau dia beraktivitas yang baik, ikut kegiatan-kegiatan yang positif, ikut mungkin latihan dan sebagainya, itu kan akan menjadikan yang sifatnya positif. Oke. Artinya harus diisi dengan sesuatu kebaikan. Ya, betul. Contohnya apa, Ustaz? Karena memang sesungguhnya Allah ini kan menyukai orang-orang yang dia mempunyai al-muhatarif gitu kan. Orang yang memiliki bakat. Orang yang memiliki bakat giroh untuk hidup. Nah, itu Allah suka. Misalnya dia pandai dalam berenang. Nah, itu Allah suka itu. Semangat lah intinya. Semangat gitu. Ada motivasi di dalam hidup gitu. Innallaha yuhibbu al-mu'minun al-muhtarif. Al-muhtarif gitu kan. Seperti itu. Jadi Allah lebih suka tuh kepada pemuda yang tersebut. Makanya jangan sampai kita pemuda ini bermalas-malasan. Oke. Ustaz, jadi kita misal nih kalau kita lihat, kita secara umum gitu ya, lihat kalau kita bicara pemuda tapi secara umum bukan anak kita gitu ya. Ada yang dalam tanda kutip kelihatan bengong aja, terus kelihatan dalam arti kayak kehidupannya itu monoton gitu. Terus kemudian kita lihat itu nggak ada pergerakan. Itu PR buat kita sebagai orang muslim. PR sekali itu, saya yakin PR. Dan itu akan menjadikan masa depan dia nanti yang kita khawatirkan apabila pemuda itu tidak ada aktivitas sejak dia dini ya.
gitu kan. Itu menghambat dia dalam pergerakan dia nanti di masa depan. Gitu kan. Nah, artinya kita sebagai orang tua ini penting sekali untuk mendidik anak kita untuk kedepannya nanti. Gitu ya. Berikan dia itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik supaya dia nggak malas. Supaya dia tidak malas. Oke. Jadi jangan sampai dia menjadi yang pengangguran. Kalau penganggurannya dia ada aktivitas nggak apa-apa gitu kan. Seperti Pengangguran. Oh iya. Jadi gini, mohon maaf ya sahabat Medina. Kadang memang kita itu kan manusia, kita itu bisa melihat tuh kan di penampakannya. Sedangkan kalau kita sekarang zaman-zaman ini memang ada orang yang terlihatnya tuh nggak ngapa-ngapain. Iya. Ternyata di balik layar dia tuh melakukan kegiatan sesuatu yang kita nggak paham. Jadi kadang memang kita tidak bisa kalau orang Jawa bilang gebiah uyah podo asine gitu kan. Jadi seakan-akan semua dianggap rata sama. Padahal ya nggak juga seperti itu, harus kita pilih-pilih. Karena memang kita melihat fenomena anak zaman sekarang dengan yang dahulu kan berbeda ya. Betul. Kalau dulu mungkin memang dia nggak ngapa-ngapain, ya emang dia nggak ada kerja. Iya betul. Tapi kalau sekarang bisa saja dia nggak ngapa-ngapain itu, ya mungkin dia main online atau YouTube dan sebagainya. Bisa jadi konten kreator dan sebagainya, dan akhirnya bisa benefit buat dia jualan online dan sebagainya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Betul. Jadi dia bisa contoh banyak kontributor di Indonesia itu banyak anak-anak muda Ustaz. Betul. Gitu untuk dikirim ke luar negeri atau apa gitu. Makanya ya semoga itu benar ya. Itu maksudnya tadi pengangguran yang mungkin ada aktivitas. Ya, paham. Makanya tadi pertanyaan aku di awal itu banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Bisa jadi memang tadi nganggur dalam arti aku bingung mau ngapain gitu, nggak ada yang bisa dilakukan. Nah maksudku, ini balik lagi peran orang tua seperti apa seharusnya Ustaz? Ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa peran orang tua ini sangat penting untuk masa depan sang anak, gitu kan. Sang anak ini kan masih fitrah ya, masih suci dan sebagainya. Ntar kita itu yang memberikan warna-warni kepada anak tersebut, begitu kan. Nah artinya kita sebagai orang tua dampingin terus anak tersebut, doakan terus anak tersebut sampai nanti dia sudah balik, sampai dia nanti sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti itu kan. Kalau sudah bisa membedakan ya alhamdulillah gitu kan. Nah tapi nanti terlepas dari itu dia akan menemukan lingkungan dari pergaulan pertemanan. Nah itu kita perlu nasihatin juga, gitu kan. Takutnya dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, begitu kan. Seperti itu. Jadi gini, menanggapin ini Ustaz, motivasi anak untuk mandiri. Nah ketika Ustaz? Iya, gimana? Oke, lanjut. Nah, ketika kalau kita tuh selalu bermimpi atau punya cita-cita anak-anak kita lah, anak kita semua itu bisa mandiri dalam arti bukan mampu segalanya sendiri, enggak, cuma mandiri dalam arti ketika dia melakukan aktivitas yang aktivitas tertentu yang artinya pokok buat dia tuh dia mampu bertanggung jawab lah dengan dirinya sendiri, katakanlah gitu. Walaupun pastilah orang tua tuh nggak mungkin lepas 100%. Nah, menuju tahap fase mandiri itu seperti apa sih Ustaz? Kan pasti ada butuh persiapan dan lain-lainnya Ustaz. Baik, ini saya ulangi kembali. Artinya kan sang anak ini kan ada fase-fase nanti dia belum balik, terus dia sudah balik dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika dia sudah mandiri itu, nanti ketika dia sudah tamyiz atau sudah balik, dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oke, itu usia berapa Ustaz? Itu tergantung. Kalau perempuan kan nanti bisa di antara 9 atau 10, kalau laki-laki kan 12. Itu sudah akil balik tuh. Maksudnya tamyiz itu akil balik. Akil balik gitu kan. Seperti itu. Balik ke permasalahan tadi kan bicara soal waktu adalah pedang. Nah, aku tuh punya ini ya, tolong ditanggapi ya. Aku punya, bukan anekdot, saya punya motivasi atau punya kata-kata mutiara sendirilah untuk menerjemahkan waktu itu. Gitu. Aku selalu mengatakan ke anak-anakku tuh, waktu itu egois. Gitu. Kenapa bilang egois? Karena waktu itu maunya maju terus, nggak pernah mau mundur. Nah, dan waktu itu tidak bisa diulang. Kalau hari ini, misalnya saat ini kita menunda waktu ini nggak akan balik loh ke nanti gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya artinya kan jadi baidatul yaumi khairum min dajajatil ghad. Itu apa Ustaz?
telur hari ini harus lebih baik daripada ayam di esok hari. Oh. Artinya kita jangan sampai menunda waktu. Jangan sampai kita ini diatur sama waktu. Waktu yang harus kita atur. Oke, berarti manajemen waktu. Manajemen waktu. Oke. Berarti Kalau kita nggak mengatur waktu, kita akan diatur oleh waktu tersebut. Dan akhirnya kita menjadi orang yang merugi. Oke. Berarti sebegitu apa ya? Pentingnya banget waktu bagi kita. Aku sih cuma gini, kan sebagai manusia Ustaz, waktu itu kan terbatas. Iya, jadi aku tuh kan kalau Ustaz Rizky bilang kemarin itu sepandai-pandainya manusia, manusia cerdas itu adalah manusia yang mau mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah itu kan berhubungan dengan waktu juga sebenarnya. Jadi waktu manusia kan kalau di hadis Nabi kalau nggak salah 60-65 lah, kalau apa 70 ya lupa. Pokoknya antara itulah. Nah ada juga yang 89 tahun juga ada kayak gimana juga. Cuma kan maksudnya bagaimana motivasi kita atau itikat kita itu, strategi kita untuk membagi waktu gitu. Misalnya waktu itu intinya bermanfaat banget. Jadi kalau kita bicara tadi kan pernah ngomong juga bicara antara dunia dan akhirat. Nah, artinya kan dua-duanya harus dapat nih Ustaz. Nah, gimana sih waktu untuk ngatur waktu kita supaya dua-duanya dapat. Nah, jadi sesuai dengan kata Mutiara, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, jadi kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kau itu hidup selamanya. Nah, dan kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati di esok hari. Wow, itu luar biasa. Nah, ini artinya kita ini harus mempersiapkan bekal kita ya di dunia ini dengan sebaik mungkin. Supaya waktu kita ini di dunia ini nggak sia-sia, gitu kan. Dan jadikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya seakan-akan kita ini besok mau mati. Serem. Ya kan? Serem. Artinya kita nggak boleh malas-malasan nih. Makanya sebagai pemuda, pemudi yang hari ini menjadi generasi kita selanjutnya, regenerasi untuk Indonesia, kita harus meluangkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena al-waktu athmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ada lagi. Masya Allah. Al-waktu athmanu minadz zahabi. Bicara masalah ini balik ke motivasi buat anak nih Ustaz. Jadi kan kadang-kadang anak kita kan nggak ngerti ya, taunya kan main. Memang kodratnya ketika jadi anak itu main. Gitu. Kalau kerja itu mah kita. Nah, maksudnya gini, ketika anak-anak yang belum tahu tentang pentingnya waktu, nah bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak ini supaya minimal tuh ngikut aja lah. Dalam arti ngikut, kita atur waktunya apa segala, tapi ayo anak ikut ini segala macam. Itu gimana? Artinya sih kalau anak-anak dia untuk masa-masa bermain hal yang wajar ya. Karena memang itu fasenya dia, masanya dia untuk masa pertumbuhan. Gitu kan. Namun tetap kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi, mengontrol, melihat bagaimana perkembangan anak buat selanjutnya. Artinya jangan sampai nanti dia keseringan bermain tapi lupa untuk mengajinya gitu kan, mengajarinya gitu kan, itu jangan sampai kita lupa. Artinya gitu kan di usia tertentu yang ngatur waktunya itu kita sendiri. Di usia yang sudah tamyiz, mereka untuk mulai bertahap-tahap untuk bertahap dikasih kelonggaran untuk ngatur waktunya sendiri. Betul sekali. Sesuai dengan baik. Kecuali nanti kalau dia sudah akil balik, nah itu baru dah. Oke. Tapi kalau di bawah tamyiz, kita harus bisa mengatur anak tersebut. Misal nih Ustadz, kan waktu itu kan kalau aku terjemahkan sekarang kan kesempatan ya. Kalau ada kesempatan bersedekah nih misal nih contoh. Ada kesempatan untuk menuntut ilmu nih misal contoh. Tapi kan ada orang yang menyia-nyiakan itu. Itu gimana Ustadz? Itu sebenarnya kepada pilihan ya. Artinya saya pernah mendapatkan kasus ada yang memang di usianya sudah lansia, artinya sudah usia 54. Dia menghabiskan waktunya malah untuk ambil kuliah. Itu lanjut. Artinya kan di usianya yang lansia tersebut, usia 50, dia malah mengorbankan dirinya untuk menuntut ilmu dan dia mengeluarkan hartanya. Mengorbankan dirinya atau dua-duanya, mengorbankan waktu di usia lansianya sama mengorbankan materinya untuk ambil kuliah tersebut, bahkan untuk mengambil pendidikan untuk menghafal Al-Quran.
Oke. Mungkin waktu mudanya nggak sempat kali. Waktu mudanya nggak sempat. Nah itu, Nah, artinya- itu tadi benar, waktu itu nggak akan berulang. Waktu tak akan berulang gitu kan. Nah, artinya memang itu lebih kepada pilihan. Oke. Walaupun di sisi lain ada dia punya harta nih, ya kan? Artinya dia udahlah kalau udah lansia mah saya emang nggak usah lagi untuk menuntut untuk ngambil kuliah tersebut. Lebih baik harta yang saya punya untuk Dibagikan, disedekah, itu nggak ada masalah Itu juga. pilihan sih. Itu lebih kepada pilihan kita masing-masing begitu. Oke. Tapi ada juga memang dia punya harta, akhirnya dia fokus untuk ngambil pendidikan. Gitu. Karena mungkin dengan pendidikan formal itu dia lebih semangat girohnya karena dituntut dan sebagainya, dan dia mengeluarkan uang dan sebagainya, jadi lebih semangat. Nah itu juga tidak ada masalah. Itu lebih kepada pilihan masing-masing. Oke. Terus gini kan kita tuh bicara lagi balik-balik lagi tuh, memang permasalahan bangsa kita salah satunya tuh malas, terus kemudian ada yang suka lebih enakan nganggur daripada kerja. Betul. Nah, untuk memotivasi mereka menjauhi hal-hal kayak gini gimana Ustadz? Ya, kita ambil aja kata-kata Mutiara, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatu uqba liman yatakasal. Artinya? Bersungguh-sungguhlah dan janganlah engkau bermalas-malasan, maka menyesalah bagi orang-orang yang malas. Fanadamatu uqba liman yatakasal. Jadi artinya ya kita harus bersungguh-sungguh nih, gitu kan. Itu bersifat umum ya Ustaz ya? Bersifat umum, gitu kan. Untuk siapapun. Jadi kita nggak boleh bermalas-malasan, gitu kan. Cari waktu seluang mungkin kita untuk beraktivitas, untuk menuntut ilmu, gitu kan. Untuk berpikir dengan baik, seperti itu. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Karena apakah malas itu salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah? Sifat sangat yang dibenci oleh Rasulullah. Karena Rasul tidak suka. Makanya tadi saya bilang, innallaha yuhibbu al-mu'min al-muhatarif. Allah itu kan menyukai orang yang suka punya kreasi, punya kelebihan, punya bakat. Allah itu suka. Oke, jadi ini aku minta tips-tipsnya Ustadz untuk teman-teman kita atau ya mungkin anak-anak kita lah yang kita banyak ya gitu di luar sana gitu yang masih punya sifat malas, lebih suka nganggur daripada menggerakkan badannya, lebih suka di rumah daripada ke masjid, lebih suka lebih baik scroll HP daripada, dalam arti ini yang scroll HP yang negatif ya, yang nggak ada manfaatnya, daripada kita ke masjid, berkegiatan di masjid. Nah, gitu Ustaz. Gimana coba? Gimana motivasinya Ustaz? Atau tips-tipsnya dari Ustaz lah? Jadi kita mengambil kutipan dari Imam Ali, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya. Artinya tadi kita tetap mengajarkan anak kita melihat situasi dan kondisi kita di zaman sekarang saat ini. Sekarang kan banyak kan instrumen-instrumen alat yang memang kalau kita pergunakan, kalau untuk kebaikan akan menjadi baik gitu kan. Tapi kalau kita jadikan itu hal yang buruk akan buruk gitu kan. Jadi artinya lebih kepada kemaslahatan kita. Kalau memang alat tersebut bisa kita perbuat untuk kemaslahatan umat, itu sangat baik gitu kan. Pergunakan instrumen tersebut untuk hal yang kebaikan, untuk dakwah gitu kan, untuk syiar, untuk menuntut ilmu, itu tidak ada masalah gitu kan. Mungkin ada YouTube, ada Instagram, ada mungkin TikTok gitu kan, ada sebagainya. Itu kan sebagai media gitu. Itu media sih. Kalau disalahgunakan ya akan buruk. Tapi kalau kita pergunakan dengan baik, maka outputnya juga akan baik. Nah, artinya kita nggak boleh bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Karena ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatu uqbali man yatakassal. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau dan janganlah engkau bermalas-malasan, maka menyesalah bagi orang-orang yang malas. Sederhana sebenarnya ya. Sederhana. Islam itu pokoknya sempurna semuanya, gitu kan. Al-yaum akmaltu lakum dinakum, gitu kan. Seperti itu. Masya Allah. Baik, sebenarnya harusnya malu ya teman-teman kita atau kita sendiri, bahkan kalau kita masih malas-malesan, masih nggak mau ringan tangan dalam tanda kutip untuk helping people lah, membantu orang lain katakanlah, walaupun mungkin dipikir nggak ada apa feedback buat aku ya, nggak ada. Coba sisi lain ketika kita bergerak gitu, pasti ada manfaatnya. Atau ya something, nggak ngerti lah, nanti suatu saat intinya itu jadi sesuatu yang berguna gitu sih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu, tadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Ya mungkin dengan Medina ini kan sebagai alat ya untuk memberikan hal yang baik melalui media sosial seperti itu kan. Jadi nggak perlu khawatir, ini insya Allah hal yang baik
dan insya Allah juga yang menonton orang-orang yang baik pula seperti siap, itu. siap. Ustadz, misalnya kalau kita nih ada waktu nih untuk bikin kegiatan bareng gitu, yang intinya bermanfaat buat semuanya lah. Kira-kira kegiatan itu ekstra luar gitu untuk ngisi liburan anak-anak di akhir tahun gitu misal. Itu Ustadz seperti apa sih Ustadz? Hemat saya itu hal yang bagus, hal yang baik, itu perlu disupport. Dan saya sangat senang dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang sifatnya tadabbur alam, tapi di situ ada nilai-nilai Islamnya. Gitu kan. Ya kita melaksanakan baca Quran, melaksanakan qiyamul lail, kita mungkin di situ ada pendidikan, pengajaran gitu kan. Jadi anak-anak juga dilatih bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu kan. Diberikan nilai-nilai keislaman tentang akhlak, adab, itu sangat bagus dan baik gitu kan. Oke, Ustadz, itu salah satu strategi nggak sih untuk misalnya katakanlah untuk menghilangkan kemalasan atau kebosanan? Salah satu bagian daripada strategi supaya anak itu nggak malas. Oke. Itu salah satu media gitu kan. Alat juga supaya nanti orang tersebut tidak jadi anak yang malas, gitu kan. Seperti itu. Walaupun caranya banyak, tapi itu sebagai salah satu media supaya anak tersebut tidak malas. Artinya gini, kadang-kadang masalah malas, masalah nganggur tuh kalau di area usia-usia anak kita itu sebenarnya kurangnya kreativitas orang tuanya nggak sih sebenarnya? Bisa menjadi salah satu faktor tersebut. Tapi ya kita lihat lagi kan nggak semuanya orang tua itu kan memiliki latar belakang yang sama. Iya sih emang. Seperti itu kan. Jadi lebih kepada orang tuanya. Oke. Seperti itu. Baik. Tapi menjadi faktor juga sih kalau orang tuanya itu malas, akhirnya anaknya malas juga. Begitu kan, menjadi faktor gitu kan ya. Nah, sekarang bicara ini nih, kan kita balik ke orang tua, balik ke keluarga lagi tentang masalah waktu, masalah apa ya namanya? Kalau ke keluarga itu, jadi kan ada namanya, kalau masih single tuh namanya me time. Kalau sudah double, sudah berkeluarga namanya family time. Family time. Nah, menurut Ustadz nih, mungkin ini akan pertanyaan di akhir lah. Gimana mengisi family time kita, Ustadz? Dalam arti ketika misalnya ini kan, oke lah, anggaplah akhir pekan atau pas liburan, yang menurut Ustadz sesuai dengan koridor agama kita nih Ustadz, itu seperti apa? Ya, untuk mengisi kekosongan kita, alangkah lebih baiknya kita diisi dengan yang sifatnya sifat-sifat yang baik ya. Bahasanya ya liburan-liburan yang baik gitu. Kan liburan juga dibolehkan gitu kan. Di liburan itu juga dibolehkan dan itu menjadikan namanya at-tanazuh ya. Tapi dengan at-tanazuh dengan syarat tadi dia untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur bahwa apa yang didapat di dunia ini ya karena atas limpahan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut, kita harus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik, gitu kan. Seperti itu. Jadi liburan yang baik, gitu kan. Liburan yang bernuansa Islami, gitu kan. Itu tidak ada masalah kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan tersebut, gitu kan. Supaya keluarga tersebut menjadi keluarga yang penuh dengan suasana spirit nilai keislaman. Gitu kan. Girohnya seperti itu. Artinya liburan boleh, tapi tetap di koridor ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Jangan liburan tapi maunya healing ya kan, tapi ternyata kan yang lagi berita kemarin tuh macet 9 jam, ada yang meninggal 1 orang. Aduh ya Allah. Iya, kan jadi kasihan juga betul. Ya mungkin memang harus banyak yang teman-teman ya siapapun yang mendengar nanti, ternyata PR kita banyak gitu. Bukan cuma kami di Medina, ya siapapun yang punya media dakwah yang lain, intinya PR kita itu salah satunya adalah membuat program-program yang liburan orang-orang dalam arti masyarakat kita yang di luar sana itu nggak cuma sekedar ngantri berjamaah di jalan, betul, gitu loh, Mas, tapi diisi sesuatu yang ya bermanfaat lah gitu. Oke, baik, Ustadz Fauzan, kayaknya waktu yang juga yang harus memisahkan kita. Ya, semoga apa yang kita omongin tadi ngalor ngidul itu ada yang bisa kita bisa diambil, gitu, ada manfaatnya, bisa memotivasi siapapun yang sahabat Medina semuanya. Nah, semoga harapan kita anak-anak kita jadi bisa mandiri, terbebas dari rasa malas dan mampu. Nah, terutama ini mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Betul.
itu juga PR kita semua sih. kita. Jadi saya juga punya PR, Ustaz Basir juga punya. Mungkin sepatah dua kata untuk nasihat buat kita semua, Ustaz. Ya, jadi sih poin terakhirnya ya kita tahu bahwa hidup kita di zaman sekarang ini berbeda dengan kehidupan kita di masa lalu. Fokus kita adalah untuk masa depan, jangan fokus kita melihat masa lalu. Biarlah yang berlalu menjadi masa lalu, kita buka dengan lembaran baru, dengan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih baik dengan nuansa Islami.